Ya itu cerita sedih tentang ayah, tiba-tiba dicuplik jadi cerita lain, tangannya Roger di crop. Itu aku baru tahu sih. Semuanya kita ketemu lagi ya hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu ya. Hari ini ada dua couples. Couples yang pertama ada Roger Danuarta dan Cut Meriska. Hai. Nanti kita mau tanya sekalian buat mereka ini karena mereka ini menjadi apa ya istilahnya objek dari berita-berita dibuat dari AI. Betul. Beritanya macam-macam ya. Ini sekaligus. Ya. Ini berarti sekaligus belajar untuk kita supaya apa sih yang bisa dipercaya atau enggak dari postingan sosial media. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menarik perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini ya? Dari dunia sepak bola. Oh enggak, ini soal Arhan ya kan. Arhan dan dulu kan pas pernikahannya sama Zize itu ramai orang membahas ya. Kali ini Arhan juga posting dan ini menjadi perhatian juga ketika dia akhirnya kayaknya udah go public gitu. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Inka Andesta. Inka Andesta ini siapa sih? Inka Andesta ini selebgram juga yang kebetulan juga adalah temennya Zize, mantan istrinya Arhan ya. Tapi masih malu-malu gitu. Gini, terus mukanya nggak kelihatan ya kan. Sementara si Inka juga posting waktu di surprising ulang tahun, ada mukanya Inka, muka yang baju putih nggak ada gitu. Ala-ala teka-teki iya kan. Di bulan April kemarin juga waktu siapa ya wisuda Arhan ya. Waktu Arhan wisuda itu sebenarnya juga ada tuh kayaknya Inka, cuman mereka berdua nggak posting ya. Tapi ya kamera netizen berbicara karena adanya di postingan-postingan orang lain. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya adalah temui aku di rasa sesalmu Arho katanya gitu. Netizen kebiasaan deh kalau ada yang baru mulai hubungan pasti selalu disangkutin ke masa lalu. Yang berikutnya apalagi ya? Komennya. Akhirnya gue publik walaupun fotonya di crop. Daehun ketemu Diva, Shiva ketemu El, Arhan ketemu Inka. Apa harus ketemu yang red flag dulu supaya bisa ketemu yang dapat menghargai? Ini kali maksudnya yang tadi menyangkut pautin dengan masa lalu ya. Jadi ya ini menarik sih karena Inka ini emang temenan banget ya sama si Zize. Iya kan karena mungkin satu lingkup pergaulan. Kalau kita lihat ini kita khusus bikin kronologinya ya di 9 Oktober 2023 aja. Inka masih memberi Zize selamat apa sih? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tapi kalau kita lihat perjalanan mereka ya gitu kayak apa sih kalau Arhan sama Zize kan nikah di Agustus 2023. Setahun kemudian udah mulai tuh isu gonjang-ganjing rumah tangga mereka. Juni 2025 itu kelihatannya Zize sama Inka masih ketemuan kayak biasa aja. Tapi 2 minggu kemudian ya Juni 2025 itu Arhan dan Zize itu masih kondangan bareng juga gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa nih. Terus habis itu selanjutnya Juli baru nih Arhan juga masih case-nya handphonenya masih ada tulisannya Zize. Tapi 12 Juli itu diduga mereka itu pakai gantungan couple. Gantungan apa sih itu? Kalung maksudnya ya. Kenapa tulisannya gantungan sih? Emang istilah anak zaman sekarang gitu ya? Kalung itu gantungan. Terus nah ini kan Juli ya kan. Juli udah kayak diduga sudah mulai couple-an nih. Tapi Agustus Arhan akhirnya menggugat cerai, September diketok palu. Oktober 2025 muncul isu Arhan dekat sama Inka itu di Oktober sebulan kemudian ya. Sementara Zize juga ada isu dekat dengan cowok lain. April wisudaan, Mei posting ulang tahun gitu. Aku sengaja bikin kronologi itu supaya kelihatan lah tuh gimana sih. Itu kan mungkin ya itulah ya namanya jodoh kita nggak tahu gimana. Kapan, gimana ketemuannya, itu aja sih. Oke, kita langsung ke Roger dan Cika ya. Berita-berita heboh apa sih tentang mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, sekarang saatnya kita ngobrol ya. Sebetulnya ada banyak artis yang pernah diberitakan
meninggal Iya, gitu ya. Ini betul. ada yang versi Roger Danuarta. Ini ada artikelnya bahkan, tapi ada bunyinya gini. Viral, Roger Danuarta alami kecelakaan katanya hingga netizen panik. Ini klarifikasi sebenarnya ya. Ini berita-berita menggantung begini ya. Gambarnya juga cuma jalan gitu kan, kayak seolah-olah ada kecelakaan beneran. Iya. Tapi kamu pernah ngalamin kecelakaan ya Bang akhir-akhir ini? Enggak. Enggak ya. sih. Berita di YouTube ya coba kita lihat bunyinya. Set. Ya oh gitu. Ini contoh ini baru yang pertama contohnya Oh, ya banyak? kan. Ya Allah. Ini hashtagnya Roger Danuarta Cut Meriska. Roger Danuarta mengalami kecelakaan. Cut Meriska terlihat hadir di pemakaman. Nggak pakai hijab Kok nggak lagi. pakai hijab? Itu pemakaman mamanya Roger. Astaga, sekolah. Aku Iya, antara iya. ketawa tapi bingung ya ini ya. Ini karena ngambil dari berbagai macam gitu. Ini terus habis gitu Kreatif ada ya, kreatif ya. banget ya. Terus dia mencuplik gitu ya. Ada mencuplik. Ini ya Allah Itu lindungilah Cut pemakaman Meriska. almarhumah Mama. Jadi dari foto pemakaman almarhumah Mama. Ya itu aku kan belum pakai hijab. Dibikin captionnya seolah-olah itu berita terbaru Iya, begitu ya. Ini satu contoh yang pertama. Yang kedua coba kita lihat. Ini ada tuh. Itu kan Itu aku pelukan. lahiran dah. Itu baru mau masuk ruang operasi. Itu aku lahiran. Itu foto kamu melahirkan itu. Nggak yang Iya. bawah yang kamu pakai oksigen? Itu udah lama banget. Itu syuting sinetron. Enggak, itu emang beneran sakit. Tapi udah lama banget deh. Oke. Aku udah sampai nggak inget lagi malah. Lemes banget kayaknya itu, tatapannya kosong, kantung Widih. bawah matanya hitam, kayak habis menangis berhari-hari. Widih. Aku kayaknya nggak kuat kalau harus ditinggal. Ya ampun. Ya ampun. Next yang berikutnya ya. Ini foto Roger zaman dulu dipakai berita lagi gitu ya. Seolah-olah ya ini adalah Kecelakaan. jadi ini foto apa terus ini adalah kecelakaannya kayak gini ya. Aduh tolong dong Cut Meriska kan sekarang udah di kerudung yang upload harusnya tutupi kepalanya. Lagian istri Maya yang nggak shock melihat suaminya tiba-tiba kecelakaan dan meninggal di tempat. Ini satu benar ya. Coba tolong posting yang sudah di kerudung. Tapi ini menggambarkan dia tetap percaya bahwa berita ini benar gitu nggak sih? Iya. Iya, oke. Harusnya polisi periksa kecelakaannya karena apa gitu. Ini netizen percaya gitu Bener ya. sih, bener sih. Oke, yang berikut coba kita lihat. Aku baru tahu loh sekarang. Ada lagi. ini. Nih, Iya, tangis Cut Meriska parah banget pecah. yang kali ini ya. Kabar ini terlibat kecelakaan langsung bikin heboh netizen. Bahkan memicu berbagai komentar liar. Ada yang mengaitkan masa lalu Roger hingga perjalanan hidupnya setelah memutuskan menjadi pribadi. Ya tetap aja. Ini ada separuh benar, separuh enggak. Enggak separuh benar, separuh enggak. Ini campuran lah ini beritanya ya Iya. kan. Yang berikutnya ada lagi? Udah. Oke. Tapi emang bener sih, ini kali ini dibilang kayak bener-bener tuh parah banget ya. Sampai tuh Keluarga nelfon, temen nelfon. temen yang nggak pernah hubungan atau nggak pernah teleponan itu udah bertahun-tahun tiba-tiba nanya kabar gitu. Kayak nanya tuh, halo apa kabar? Iya baik. Kapan ke Bandung? Iya nanti, iya main ya. Iya lah kenapa ini? Kayak dia juga bingung, yuk ada orangnya. Tiba-tiba ngecek gitu ya. Telepon ke dia. Iya, nelfon Iya, dia. iya, kayak kali ini sih mungkin udah sempat beberapa kali ya, tapi kali ini emang kayaknya tuh Parah. viral Masih banget, banget. sih. Iya. Heeh. Tapi pertama kali yang ngasih tahu tuh siapa yang akhirnya ada begini. Jadi kita masih kita tuh bukan tipe yang peduli gitu kan. Kita tuh orangnya cuek. Jadi suatu hari kita lagi live gitu. Pas lagi live tuh lagi jualan kan. Terus oh ini video rekaman-rekaman zaman dulu mereka rekam buat mereka tayangin lagi. Enggak rekam. Ini jamnya segini, ini tanggalnya sampai buka handphone enggak rekam. Ini asli. Aku nggak suka nge-live itu rekaman. Ini asli aku bilang gitu. Iya ini ada beritanya, enggak. Abis itu semua komen-komennya malah nggak beli ya, malah komennya tuh alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Oh, Roger ada tuh di situ. Ada terus kakak aku, kakak kandungku, nelfon nggak aku angkat karena aku lagi live. Nelfon lagi sampai 2 kali kan, 3 kali baru aku angkat. Kenapa? Ini ada nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa apa? Aku bilang gitu, nggak mungkin keluarga dekat nggak aku ngomong, nggak aku kasih tahu gitu. Kakakku yang di Medan gitu. Ini ada berita nih soalnya pada nanyain gitu, mamaku semuanya. Awal-awal kita tuh nggak terganggu, awal-awal tuh kita ya udahlah. Tapi karena banyak banget kita terima telepon, oh udah mulai keganggu sih Iya, bener, gitu. bener Jadi kayak agak kesel ya. Ini apa sih akhirnya? Aku bukan tipe yang nyari tahu. Nah Roger tuh yang nyari tahu tuh. Banyak yang ngasih tahu sih dari keluarga, dari teman-teman gitu. Ngetek-ngetek ya? Mereka nanya ini kabar segala macem gitu kan.
agak bahaya juga ya, karena banyak juga yang akhirnya tuh pada percaya gitu kan, apalagi Iya. netizen yang nggak ada akses buat komunikasi gitu kan, mereka cuma ngeliat dari Nenekku. sosmed doang gitu. ya. Nenekku yang udah tua di Aceh gitu kan. Kalau ada kejadian tuh kasih tahu, jangan dipendem, jangan kejadian apa aku bilang. Ya kan nggak iya, pakai handphone, Iya, nggak iya, pakai iya. sosmed. Cuma kan. taunya dari orang-orang nanya Jadi gitu kan. tetangga-tetangga tuh di Aceh tuh nyamperin nenekku gitu. Itu bikin shock sih ya. Iyalah udah tua banget, nenek udah Iya. mau 90, udah tua. Terus ini jadi kebanyakan kalau dilihat ya, kalau dari hasil investigasi kamu memang kebanyakannya di TikTok sama di YouTube. Iya. Iya. Paling banyak di dua platform Iya, itu ya. bener. Oke. Terus ini kita juga mau lihat ini ada kan foto-foto yang Roger kan foto zaman dulu banget tuh yang dipakai gitu untuk ini menggambarkan kecelakaan. Kamu sendiri lihat foto itu ke-trigger sesuatu nggak sih? Ya enggak sih, udah itu udah lewat ya. Aku nggak apa namanya nggak mikir-mikirin lagi. Tapi ya itu dia. Kayaknya banyak banget atau ternyata mudah sekali ya Mudah kita sekali. membuat sebuah berita yang hoax di Indonesia ini khususnya. Dan itu walaupun hanya segelintir kebenaran ada di dalam situ ya. Misalkan oh ini ada foto. Fotonya bener, Roger ya kan? Tapi konteksnya beda Konteksnya gitu. beda. Itu aja tuh bisa membuat orang tuh jadi percaya gitu. Jadi harus lebih bijaksana lagi sih kalau menurut aku. Iya, gunain sosmed lebih bijaksana. Iya, apalagi ini. Apalagi kalau bikin AI gitu sekarang udah canggih banget kan. Ini Jadi kayak- bikin susah percaya sih sekarang. Ini aja bukan AI, ini hanya orang yang Mengedit. membuat foto, kemudian memberikan konteks berita, thumbnail, percakapan yang mengarah itu aja udah kayak orang percaya. Karena ada Iya. gambar, ada tulisan. Bener. Apalagi ada video. Ini ada video lagi. Ada. Seolah-olah kamu bercerita sedih. Bukan seolah-olah ya, emang kamu tuh sedang bercerita lagi sedih, sedih, gitu. tapi tentang almarhum ayah. Tapi ya coba kita lihat ya, tapi diberi judulnya berbeda. Sehingga orang, nah ini nih. Nih, ini wawancaranya asli. Kamu memang cerita sedih tapi tentang ayah. Tapi ketika dibalut dengan thumbnail yang berbeda nih, Cut Meriska menangis saat ceritakan kenangan terakhir bersama Roger. Dia mau kayak gini, ini video apa gitu kan? Iya, apa sih? Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Aduh gimana gitu ya? Ya itu cerita sedih tentang ayah, tiba-tiba dicuplik jadi cerita lain, tangannya Roger di crop. Itu aku baru tahu sih. Kamu baru tahu. Iya. Aku bukan tipe yang nyari tahu sih, tapi ngelihat kayak begini sih kesel sih. Kesel, Maksudnya ya? kayak ya kan orang jadinya ya karena banyak beritanya sudah meluas kan orang pasti ngedoain kan Iya. gitu. Terus jadinya kayak mulai terganggu, banyak yang bertanya. Apalagi sebenarnya itu kan videonya itu video aku lagi menceritakan tentang ayahku kan. Iya, Jadi iya. kayak Kalau nyenggol siapa sih yang bikin? nyenggol almarhum gitu ya kesannya Jadinya ya. kesel, Iya, lebih kesel siapa lagi. sih Nggak usah dibawa-bawa lah Iya. gitu. Iya itu, bahkan ada Kamu ngapain sih kerjaannya? kamu nggak pengen nyari atau pengen apa gitu. Ini kan pemberi. Aku mendoakan semoga kamu cepat dapat hikmahnya, semoga kamu cepat sadar karena berita-berita gitu tuh takutnya berbalik ke kamu sih. Loh, jahat ya. Jangan sih kata aku. Mendingan stop deh, kasihan banyak banget nih yang kejadian kayak gini bukan cuma aku ya. Aku Iya. tahu kayak banyak banget terjadi yang katanya ada gosip. Inilah gosip itulah. Kan kasihan orang yang baik-baik aja jadinya ketimpa gosip itu. Takut ain sih kalau aku sih. Iya. Bahkan ada, pokoknya banyak lah video yang apa, terus kemudian diberi konteks yang lain lagi. Aku sempat sih. kepikiran waktu keluar gosip-gosip itu, Roger tuh sempet kayak nggak lama tuh kamu sempat sakit, inget nggak kamu flu? Ini orang ngedoa-doain apa gimana? Jadi kayak overthinking iya. gitu kan. Karena dia sempet sakit kemarin itu, terus aku kayak oh ya udah, woi doainnya udah, lo baik-baik aja lagi live. Ini bukan jualan jadinya, jadi marah gitu. Jadi ini sebenarnya efeknya lebih kepada karena kesel imun tubuh turun ya. Iya. Karena dia live terus, capek, terus dia harus pergi, Iya. ngecek ini, ngecek itu kan jadinya sakit. Iya, jadi. Kayak aku jadi mikir, apa ini dari ain itu atau ini dari doa-doa apa sih Iya. gitu. Tapi ya anggap aja positif thinkingnya ya. Ya banyak yang doain jadi panjang umur. Amin. gitu. Amin. Sama ini positif thinkingnya banyak orang kreatif ternyata ya Iya, gitu ya. betul. Kayak banyak waktu banget gitu buat mencari-cari video lama terus dibikin berita. Ya semoga banyak kegiatan dia, nggak kegiatannya ini aja. Tapi ya. ada hikmahnya juga sih Apa? kejadian sih.
followers aku nambah loh. Oh, Orang ini jadi pada nyari-nyari apa kepo kabar gitu. nih Roger Iya, gitu ya? Roger, Oh, iya? gimana kabarnya? Oh iya bener, follow dah. Jadi gitu. Oh iya ya lumayan ya. Ya ada hikmah. Jadi bisa oh dia lagi live nih terus habis live dia jualan itu lucu juga. Iya bener, gitu ya. belanja ya. Jadi Tapi orang hikmah lama baiknya. jadi nelponin, Iya, jadi iya komunikasi silaturahmi lagi. terhubungi lagi Iya, ya. benar. Iya, kalau gitu Benar juga ada sih. hikmah baik. Ada lagi tapi berita tentang apa mereka lagi berantem katanya lagi bercerai. Hah? Ada. Aduh, dapatnya aja susah gimana mau cerai? Mengejutkan. Itu muka aku Jut kenapa Melis melas kan. gitu ya? Gugatnya pakai G-nya 2. Gegegegat. Nih tatapan Roger Danuarta seperti menyimpan rasa. Muka aku kenapa melas gitu sih? Nah itu lagi ngomongin ayah. Iya benar, Oh, benar ya. astaga itu foto Iya, emang iya. lagi sedih gitu Ya, ya. lagi Itu lagi di ngomongin podcastnya papaku, siapa gitu ya? Kak VJ Daniel. Iya, Mama Daniel. Lagi ngomongin Mananta. ayah. Ini kayak gimana sih nyarinya ya? Mereka mungkin masuk ke AI gitu ya, terus gini cari foto Roger yang mukanya lagi sedih gitu ya kali ya. kali ya. Mungkin. Dapat lah itu gitu nggak sih? Oh, padahal mereka tuh lagi so sweet banget lagi tukeran kado. Aduh, Cel. dapatnya juga susah ya, Kak Ros. Mulai perjuangan ya. Iya, bener. Dari mulai sembunyi-sembunyi, akhirnya terang benderang. Coba kita lihat ini momen ulang tahun mereka, ulang tahun Roger, tukeran ulang tahun. Tukar kado. Ulang tahun Roger tapi tukeran kado. Enggak mau rugi. Keren banget kamu, itu ide bagus ya ulang tahun Roger, tapi tukar kado. Kita lihat videonya berikut ini. Ini tapi ngomong-ngomong soal pernikahan ya, ini kan menjalani pernikahan pasti semua orang pasti menghadapi tantangan-tantangannya gitu ya. Pasti. Tentang pasangan, kalau urusan dengan anak itu kan ada banyak. Benarkah kalian tuh dalam pernikahan ini biasa punya mediator? Orang ketiga. Orang ketiga. Tapi tidak mengganggu hubungan kita. Orang ketiganya yang ngebantu ya. Iya, iya. Iya. Jadi namanya awal pernikahan, dua suku yang sangat berbeda. Pas ketemu, gitu. Beda sama pacaran ya? Beda sama pacar betul. Pas juga, Bener. Iya, kita pakai orang ketiga karena aku tahu kalau misalkan aku kita ngomong sama orang tua aku atau orang tua pasti ya pas bela anaknya masing-masing, keluarganya masing-masing. Jadi kita pakai orang ketiga yang nggak ada sangkut pautnya. Dan itu memang ide dari Roger gitu. Kita pakai wedding counselor. Wedding counselor. Oh, ada, nemu. Ada nemu. Jadi, tapi memang dari sebelum menikah kita tuh konselor aja terus tentang aku pribadi, Roger pribadi. Nah, sampai pernikahan kayak aku juga kaget kan. Nah, akhirnya kita pakai wedding counselor, akhirnya nemu jalan tengah, ya nanti jadi baik. Nanti kalau ada apa lagi aku ngomong lagi. Jadi kitanya juga nggak ribut besar banget. Jangan sampai jangan sampai ribut besar. Kalau udah ribut besar, udah ilfeel, udah susah untuk nyatuin lagi. Jadi ribut-ribut kecil atau yang kayaknya dia tuh batu banget kan. Batunya batu banget. Jadi Kayak ngaca. Sama-sama batu enggak, ya. aku nggak ternyata ya. batu. Aku emosi tapi tidak batu. Kalau kamu batu saya. Oh iya. Jadi nggak bisa kita perbaiki gitu kan. Jadi kayak oh ya harus pakai orang ketiga yang buat ngasih tahu dengan versinya dia. Kalau aku ngomong kamu tuh batu banget sih begini-gini, dia Pasti akan udah terima. mental gitu. Kalimatnya kan. tidak Iya, konstruktif. Ada ya. ego Iya. masing-masing gitu Iya. kan, apalagi kalau misalnya baru pada menikah gitu masih ada pemikiran-pemikiran yakin nih cara pikir kita tuh benar padahal tidak. Gitu. Iya. Nah itulah yang harus kita sadari dengan kita mencari orang yang netral ataupun yang Oke. orang tengahnya itu. Mencarinya tuh gimana? Apakah kalian datang langsung cocok atau kalian coba beberapa wedding counselor yang akhirnya ini nih cocok buat kita berdua? Roger itu kan, aku kan dulu juga pernah konseling kan. Sebelum menikah Roger bilang konseling dulu masing-masing kita. Gitu Roger yang kan. bilang? Iya sebelum Oke. nikah. Karena menurut aku kan kita masing-masing pasti ada Inner child. ataupun juga trauma-trauma masa lalu ataupun juga masalah-masalah yang kita bawa dari dulu gitu kan. Ya udah kita sebelum kita mulai hidup baru kita ya udah kita selesaikan dulu lah gitu. Iya. Oke. Nah akhirnya dia tanya tuh sama temennya kalau buat wedding counselor yang bagus siapa. Nah pas pertama kali tuh cocok gitu karena dia udah kayak profesor gitu ya, udah lumayan berumur. Terus dan dia tidak di pihak aku, tidak di pihak Roger, jadi bikin aku juga sadar. Aku tuh emosian banget Kak Ros, maksudnya aku gampang banget Pancing. Bisa nge-zoom nggak? Bisa nge-zoom nggak? Coba diulang sekali lagi. kepancing. Tapi begitu ketemu sama si wedding counselor ini aku jadi kayak setiap ada ribut, udahlah. Lupa jadinya, udahlah. Nah kalau Roger itu kayak jadinya kayak lebih kayak, oh iya ya,
Iya juga sih. Oh. Jadi lebih begitu. Jadi kalian diubah perspektif ini ya, pola Iya, nggak pikirnya. mungkin pernikahan tuh nggak ada ribut, pasti ribut, pengen kayak udahlah itu pasti akan ada, nggak mungkin enggak. Tapi dengannya adanya wedding counselor, terus aku tuh selalu ngasih tahu aku nggak sukanya gini sayang, aku bawel banget, sampai akhirnya nggak mungkin lah tiap hari nggak dikasih tahu nggak lulu, nggak mungkin, pasti lulu nggak? Lulu, pasti lulu, nggak mungkin nggak. Ya namanya kayak silent treatment apa segala macam atau diem di Roger nih batu diem dia, tapi yang lama-lama lulu dia kalau nggak suka sekarang udah ngomong. Udah bisa ngomong ya? Udah bisa ngomong, alhamdulillah. Dulu tuh ada barriernya kayaknya kamu kalau ngomong tuh susah gitu ya? Seminggu, 2 minggu, sebulan pernah dia. Nggak ngomong, diem aja. Ngomong. Apa sayang salahku apa sebulan pernah, tapi ya itu akunya bawel terus ngasih tahu, terus dia juga lihat. Aku juga banyak berubah, aku juga oh iya benar juga yang dia lakuin buat keluarga, anak-anak kayak gimana. Ya akhirnya ya nggak mungkin nggak lulu pasti. Oke. Nah ini ketika kalian ada masalah kan kalian bilang masalah kecil langsung ke konselor. Biasanya ide siapa tuh? Kan kadang-kadang ada, yuk kita ke konselor. Ada apa sih? Perasaan aku nggak ada masalah. Gitu. Kalau pertama Roger. Denial Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi kita nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah? Nggak pernah. Wedding counselor, ayo. Gitu. Jadi selalu gitu. Nanti kalau misalkan aku nih, ih kamu susah banget dikasih tahu, ayo deh atur jadwal. Ya udah. Gitu. Oh, jadi sama-sama sepakat ya? Sama-sama sepakat Iya, itu. Kesepakatan itu harus dilakukan sebelum menikah. Kayak kita ngelihat tuh kayak namanya counselor tuh bukan kayak suatu kayak wah ini tuh ada yang problem. salah ataupun ada kelainan atau apa gitu, enggak sih, tapi lebih kayak ke ya orang tengah aja sih. Orang tengah yang membantu kalian mengurai apa yang kalian mau. Biar kita lihat sesungguhnya tanpa terlalu banyak melibatkan emosi yang tidak bermanfaat. Jadi lebih jelas kan kalau gitu kan. Oh, Sebelum nikah tapi. ide bagus ya. Jadi kalian ada budget khusus untuk itu? Ada dong. Lu bikin salah kan, lu yang bayar. Itu aja bisa jadi berantem. Enggak, aku nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat siapa yang salah gitu. Oke. Nih nanti kita ngobrol lagi sama mereka berdua. Ada satu pasangan juga yang mau kita tanya-tanya. Ini adalah pasangan yang mengejutkan gitu ya. Ada Bowo Prabowo Mondardo. Wah. Profilnya nanti ya? Prabowo Mondardo tiba-tiba ternyata udah bukan mau kawin lagi dia. Udah mau jadi ayah. Wah. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo.